bukan Kak? Mana? Gak kelihatan. Hapus lu dah semuanya. Yang ini. Nggak miring ke sana. Miringnya ke atas nih, kayak yang lu gambar di kiri tuh, lihat tuh. Ini. V-nya ke atas, kebuka ke atas V-nya. Oh gitu. Iya, nggak salah sebenarnya, cuman gambarnya kurang tepat. Kayak gini. Iya, kayak gitu. Iya, kayak gitu kalau gambar. Kalau tetrahedral kan kayak gitu. Iya, kayak gitu. Terus yang stabil yang mana, Jan? Coba gue lihat dulu, zoom out dah. Zoom out, berarti cheese. Terus Apaan? Yang ini cheese. benar sih, benar. Terus yang mana tuh? Kenapa? Yang lebih stabil? Udah diem deh tadi, kenapa dicolek? Trans. Kalau cheese-nya yang lebih stabil ini. Kalau Transnya ini. yang mana? Yang Ya, ini. Oke. Terus di antara kedua itu mana lagi yang paling stabil? Yang lebih stabil. Yang ini. Dua yang lu biruin. Iya, benar. Itu ya yang paling stabil. Karena dua-duanya ekuatorial. Jadi dia paling stabil. Udah jago loh. Enggak, tahunya ini doang. Nomor temennya nggak tahu Samsung. Benar, tapi benar. Itu kayak gitu benar. Coba Jan, gambar yang lu biruin, yang di pojok kanan atas lu flip Jan. Nah yang itu lu flip. Vertikal ya. Kan cara ngeflipnya nggak kayak gitu. Gambar ulang. Oh, gambar ulang. Gambar ulang, jangan di flip kayak gitu. Gua mah bisa dong flip kayak gitu. Gambar ulang yang gua bilangin, yang pindah-pindah itu. Laptop. Dia lagi napas mas tadi, nggak boleh. Iya kayak gitu flipnya. Ini mau dikasih ke temen. Terus pindah-pindahnya gimana? Itu ini nomor 2. Nomor 1, 2, 3. Kok kayak gitu? Ini pindah nggak sih? Pindahnya kayak gimana? Ayo yang gua ajarin. Kan ini pindah ke sini kan? Nah, terus Berarti gimana? Dari sini. Iya. Nah, kenapa pindah ke situ? Kagak usah, udah bener. Oh, nggak pindah. Bawah. Kan udah pindah sekali dia. Pindahnya kan sekali doang, Jan. Gue kira awalnya di sini terus pindah ke sini. Kan awalnya yang kiri. Terus dia mau pindah. Oh, Kalau lo mau buat awalannya yang di kanan, ya pindahnya kebalikan arah jarum jam. berarti kalau sorry. Berarti nomor satunya itu di nomor satunya ini kan nomor satu kan ya? Iya, itu. Berarti nomor satunya di sini. Enggak. Udah bener yang tadi. Ini. Iya. Terus dia berarti gini aja gitu. Iya, benar. Gini. Iya, kayak gitu. Oh, Tapi ya lihat Jan, itu kan posisinya tuh, dia kan di atas ya. Kan nggak mungkin di atasnya kayak begitu. oh iya. Ya kan? Nomor 1 udah benar, yang nomor 3 doang yang salah. Nomor 1 udah benar. Ya kan, dia ke bawahnya kayak gitu. Oh iya, ini atas ya? Atas, yang ketiga kemana? Bawah. 2 atas, 3 bawah. Oh, berarti ini juga sama dong, stabil juga dong. Enggak. Gini. Yang nomor 3 itu kan dia awalnya itu kan di atas ya Jan ya? Iya. Awalnya di atas, ketika lu nomor 3 yang selanjutnya itu tetap harus di atas Jan. Tetap harus di atas. Iya Ini. kan lu gambar. Enggak, itu kan vertikalnya sekarang ke bawah. Nah, tambahin yang di bawah juga.
Iya. Nah iya, jadi kayak gitu ya bentuknya ya. Itu Jadi Ya benar kayak gitu. Atasnya kayak gitu. Jangan atasnya ke atas vertikal aksial gitu, jangan. berarti yang nomor satunya ini kan ke bawahnya miring, terus itu ya, kalau ya dibalik jadi tegak gitu ya. Jadi Iya benar kayak gitu. ya. Karena kan posisi satu nih awalnya aksial, terus keduanya aksialnya ke bawah, terus atas bawah selang-seling gitu. Oke. Thank you, Kak. Jangan lupa ya, ujian keluar loh, sumpah. Iya. Kan di soalnya dia nggak minta kayak yang stabil setelah di flip segala macem, jadinya ya nggak usah di flip sebenarnya. Gue cuma minta aja kalau di flip kayak gimana gambarnya. Iya kayak gitu ya. Tapi kalau di flip itu ada kemungkinan lebih stabil apa sama aja? Kemungkinan lebih stabil ada. Jadi misalnya lu nemuin yang misalnya ada 3 gugus gitu ya, ada 3 gugus. Ketika lu gambar nih 2 gugusnya nggak stabil, nah lu flip itu pasti 2 gugusnya stabil kayak gitu. Jadi yang lebih prefer adalah 2 gugus stabil itu kayak gitu. Atau enggak misalnya gini, ketika sebelum di flip nih ada 2 senyawa nih, sebelum di flip kita gambar biasa, nah itu dia gugus-gugusnya tuh keduanya itu seri gitu, ada yang satu stabil, ada yang sebelahnya satunya juga nggak stabil, tapi setelah di flip ada tuh perbedaannya. Jadi kelihatan nanti mana yang harus di flip, mana yang kagak tuh kalian harus tahu itu pas ujian. Kalau misalnya suruh apa ya, misalnya ada 2 senyawa dibuktikan mana yang lebih stabil kayak gitu, nah kalian harus buat flipannya juga biar ngelihat, oh ternyata yang stabil yang ini gitu. Misalnya yang pertama udah 2 stabil, 1 nggak stabil, ya udah menangin 2 gitu, jangan di flip lagi. Kecuali dengan lu ngeflip lu ngasilin semua stabil, itu bisa. Tergantung kondisi kalau ngeflip itu. Jadi ketika lu pokoknya cari dari senyawa-senyawa itu, cari yang paling stabil. Jadi itu yang dimungkinkan. Gitu ya, emang susah sih flip ya. Yang ekuatorialnya paling banyak kan ya? Iya benar. Pokoknya cari yang ekuatorial paling banyak, berarti itu yang paling stabil. Itu bentuk sempurnanya. Oke, Kak. Kayak gitu ya. Sip. Terus mau bahas apa lagi bang? Review ya. Ini segini doang nih orangnya. 16 orang, ya udahlah. Gue mulai aja kali ya. Bentar. Review, oke. Kelihatan kan layar gue? Kelihatan kan nih layar gue? Tuh. Bentar. Gue belum buka pen ya. Mau review dari awal, dari bab 1. Kayak misalnya gugus-gugus segala macam. Kan ada banyak nih. Gugus kayak misalnya kayak rantai panjang dulu kan kayak gini ya bentuknya. Karena kita udah nggak namain C lagi, tapi udah pakai kayak gini. Terus misalnya ada gugus OH, berarti ngambilnya harus dari sini. Kita mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah kayak gini kalau mau namainnya. Terus kalau ini kan kalau ada gugus segala macam berarti gugus yang didahuluin gitu. Terus juga misalnya kayak gini. Nih kayak gini. Berarti kan kalau kayak gini kita lihat nih yang panjang yang mana. Ini kan ada berapa. Terus ini ada berapa.
yang rantainya paling panjang itu yang dijadiin ininya pairnya. Kalau ini kan 1, 2, 3, 4 sama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti jadi sikloheksana kan, berarti tinggal ini berarti kan namanya 1 ini kan 1, 2, 3, 4 kan butil ya, 1 butil sikloheksana. Nah kayak gitu. Itu kalau dari rantai kalau namain. Terus juga gugus yang berpengaruh. Ini gugus yang berpengaruh. Misalnya ada gini. Terus juga ada kayak gini. Kayak gini. Sama misalnya gini. Kayak gini. Berarti kan ini nanti pengaruhnya sama gaya yang ada di molekul itu. Kalau ini kan berarti apa? Non-polar kan dia non polar, berarti cuma ada gaya apa itu namanya, van der Waals ya. Semua molekul itu punya gaya van der Waals. Ini punya van der Waals. Semua molekul punya dah pokoknya van der Waals. Ini van der Waals semuanya punya. Terus yang ini, yang kedua ini ada dipol-dipol sih sebenarnya, ada dipol-dipol. Atau enggak jangan OH deh, nanti kalian bingung. Ini gue ganti jadi CL kayak gini. Ini dipol-dipol. Kalau kayak gini dipol-dipol ya ada juga van der Waals-nya gitu kan. Terus yang ini dia itu punya dipol-dipol juga punya, karena kan ini atom elektronegatif nih, ini atom elektronegatif berarti dia narik elektron. Ini juga jadi kan ada muatannya ketarik ke sini, ini muatannya ketarik ke sini kayak gitu. Ini juga ada hidrogen bonding, ada ikatan hidrogen di molekulnya dan juga intramolekulnya kayak gitu. Jadi kan kalau kayak gini berarti apa? Berarti boiling point-nya juga nambah. Nah, kayak gitu. Ini ringkasan bab 1. Ringkasan bab 1. Terus juga kita belajar yang namanya resonansi. Misalnya kayak gini. Hapus. Kita juga belajar resonansi. Benar, resonansi itu setelah diresonansikan muatannya harus sama. Ini ada 6 ya. Biasanya nggak ditulis nih si O ini. Si O kan punya elektron 6. Tapi 4-nya gue kagak tulis. Ya kalian kalau mau tulis ya ditulis aja sih, kalau apalagi kalau ujian kayak gini malas gue. Ini misalnya kita mau resonansiin, ini kan punya 6. Terus juga kan kalau resonansi biasanya kita bisa mulai dari sini. Secara teorinya bisa mulai dari sini. Bisa mulai dari sini. Tapi yang paling efektif kan ini kan nggak mungkin nih. Ini tuh nggak mungkin. Karena dia kalau mau resonansi kan pasti ke bawah sini kan, nggak mungkin O punya triple bond kayak gitu, nggak mungkin. Jadi resonansi yang seperti itu harus kalian pikirin juga gitu, nggak boleh main asalan resonansi gitu. Jadi harus dilihat molekulnya kayak gimana bentuknya kayak gitu kan. Berarti cara satu-satunya ya pakai elektron di sini.
Nah kan kalau kayak gini berarti harus ada kayak gini biar dia seimbang gitu kan, nggak over ikatan di karbonnya. Berarti gini salah kan, gini ini muatannya minus, ini muatannya plus gini. Nah kayak gitu kan, plus tambah minus jadinya 0, berarti yang di sini sudah sama dengan yang di sini muatannya gitu. Kalau udah sama ya udah, berarti resonansinya udah benar. Itu yang waktu awal-awal kita ketemu masalah resonansi. Terus masalah apa lagi ya, bangku yang ini, bangku kita pelajarin bangku buat kestabilan, nyari yang paling stabil yang mana bentuknya. Misalnya dia kayak gini sama kayak gini, berarti kan dia nggak stabil tuh, karena dia ngebentuk yang ini yang kita bilang sebagai proyeksi Newman itu kayak gini. Nah kayak gini kan, berarti kan dia yang satu di tinggi banget, ini kan berarti aksial ya, aksial di ini di sumbu Y, yang ini juga di sumbu Y gitu. Jadi aksial nih ada interaksi sama yang ini, misalnya sama yang ini punya misalnya banyak cabangnya segala macam, tadi ini kan ada reaksi sini, ada interaksi juga, jadi bisa aja kemungkinan dia bertabrakan ini, makanya dia nggak stabil. Tapi kalau misalnya kita pindahin gitu, bentar ya, misalnya kita pindahin ke sini, ya dia misalnya mau buat rantai sepanjang apapun, mau kayak gini kayak gitu segala macam, dia nggak ada interaksi sama molekul seluruhnya ini, jadinya lebih prefer ke arah ekuatorial kayak gitu. Terus ada juga ngeflip. Nih gue ajarin nih sekali lagi kalau ngeflip. Misalnya kayak gini. Mau kita flip. Jangan cuma gambarnya aja yang di flip, tapi ininya juga. Yang apa namanya muatan apa namanya gugus-gugusnya. Gitu. Kan kayak gini bentuk flipannya. Berarti ini yang ini kan ke bawah, ini ke bawah berarti ke sini. Yang ini ke bawah juga berarti ke sini. Gitu. Kalau ditanya yang stabil yang mana, ya ini seri. Ini yang satu nggak stabil, ini yang satu juga nggak stabil. Jadi nggak bisa, tetap aja ini nggak bisa dibedain. Ini 50-50 seri gitu. Kestabilan udah kayak gitu cara nge-flip. Yang bawah bakal tetap di bawah. Nih mana ya? Ini kan di bawah nih. Dia bakal di bawah juga. Terus yang ini di bawah. Dia bakal di bawah juga. Karena yang atasnya kan ini sebenarnya. Ya kan atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Kayak gitu sih. Kayak gitu, secara flip-flipan kayak gitu. Terus harus bisa ngubah ini. Ngubah misalnya dari bentuk siklik menjadi bentuk kayak gini. Itu harus bisa. Misalnya kan kalau kayak gini berarti tandanya atas. Nih. Ya, kalau tebal nih atas. Kalau kayak gini berarti ke bawah. Kayak gitu. Ini review yang kemarin bab 1. Terus ini proyeksi Newman yang gini. Duh, jelek lagi. Yang kayak gini. Kayak gini. Kayak gini. Nah, gitu. Nanti kalian bisa muter misalnya yang belakang 60 derajat, misalnya ini ke sini. Terus yang ini ke sini. Yang ini misalnya ke sini. Kayak gitu. Jadi bentuknya kalau kayak gini kan diputar misalnya 60 derajat sampai banyak kayak gitu. Sampai dia kembali ke posisi semula.
Misalnya awalnya CL-nya di sini, kalian putar kan, nanti CL-nya 2 di sini, gini. Nanti CL akan ke sini, gitu kan. Terus juga nanti sampai balik lagi ke sini CL-nya ke posisi semula. Baru berarti udah dapat semua tuh proyeksi Newman-nya. Coba diingat-ingat lagi itu Newman. Terus juga apa namanya, stereo kita udah belajar ini yang kayak gini, yang gelap terus ada ini. Jadi misalnya ini OH, misalnya ini hidrogen, ini kan kira berarti dia ngikatnya nih, gue kasih tanda bintang ya. Ini kan berarti dia ngikatnya OH, hidrogen, metil, sama ini propil. Ya kan ikatnya beda-beda, berarti bisa ditentuin tuh R sama S-nya. Kayak gitu. Gue mau nanya dulu dong. Bentar, siapa ya? Jilan. Iya. Ini yang gue bintangin R apa S? Bentar. Yang gue bintangin. S. Kenapa S? Soalnya berlawanan. Yang nomor satu yang mana? Yang satu yang O. Benar. OH. Terus? Yang dua yang... salah. Yang dua yang ini, yang segitiga. Yang kanan. Yang ini? Iya. Ini. Terus? Iya. Ini 3 gitu? Yang... Iya, itu 3. Ini apa emang? Salah. RR. Ini kan ke sini. Seret. Berarti Iya. R apa S? R. Ih, yang benar. Tapi itu ada hanya kan? Iya, benar. Kan hanya udah di belakang, nggak apa-apa dong. R ya? Oh, iya. Ya. Jadi rotasi tuh R. Kayak gitu. Ya, kayak gitu. Jadi udah ngerti ya. Kalau misalnya nih, kayak gini nih gue buatnya. Mana ya? Ini belum pernah gue bahas sih sebelumnya. Ini terus CL, BR sama apa ya? ID. Gue mau nanya siapa ya? Bentar gue mikir dulu, ini R apa S? Oke, dapat. Larasati. Halo. Iya. Ayo, ini R apa S? Ini hanya di kiri ya, belum di belakang. Buat teori. Dapat dulunya nggak? Itu harus di flip nggak, Kak? Diubah sudut pandangnya sih. Jadi haknya itu seakan-akan di belakang. Oh, haknya di belakang. Ini dia nih, ini kan di kiri ya, di kiri kita. Jadi seakan-akan harus di belakang. Jadi sudut pandang ngelihatnya harus diubah. S kan sih? Bentar. Gue jadi lupa lagi. Ini gini. Ya S. Iya. Ya S. Gimana cara taunya?
kan diubah sudut pandangnya. Iya. Jadi I-nya itu yang pertama, Ya. terus BR-nya yang kedua, Heeh. CL-nya 3, hanya 4. Ya, ya hanya di win aja. Ya, Hanya di belakangnya. Jadi Iya. kita ngelihatnya nih benar tuh kata Lara. Jadi kita ngelihatnya harus kayak gini. Terbalik. Iya. Kayak misalnya di sini kayak mata kita di sini gitu. Jadi mata kita ngeliatnya ke sini. Jadi ini nanti kalau mau di 2 dimensi ini bentuknya kayak gini. Tuh kayak gitu. Ini CL-nya di sini, I-nya di sini, BR-nya di sini. Gitu ya. Jadi kita ngeliatnya di sini, ini kan tadinya di depan. Ini kan jadi di kiri kita kan bentuknya kalau kayak gini kita 2 dimensiin ganti dulu tempat ngelihat kitanya. Ini kayak gini, ini I kayak gini. Jadi kan bentuknya kayak gini. Ya benar. Kayak gitu ya. Jadi hanya difokusin di belakang dulu. Oke, thank you. Terus udah ya, kalian udah pada bisa ya ternyata. Langsung latihan aja dah, latihan 6A. Siapa ya? Salwa. Salwa mana? Ya, Salwanya hilang. Halo. Ih, mana dia kagak jawab gue loh. Gue kick nih. Nggak apa-apa, gue bantuin nanti. Ya udah jangan dah. Jangan. Jangan. Prisil. Ya, Sil lah, ayo lu Sil. Ayo Sil, gue ready. Halo. Nah, 6A apaan Sil? Aduh, ya ampun. Ampun. Kak, gua banget, Kak. Iya, orang ini doang tuh pilihannya ada cuma 3. Kenan Somar, Yasser Omar, konstitusional identik. Itu tuh yang kiri sama kanan ditanyanya tuh mereka tuh isomer atau apa-apanya gitu, Kak. Iya, betul. Oke, coba tadi gambarnya. Bentar. Iya, nggak apa-apa, gue tungguin. Kalau bingung, nanya ya. Nggak tahu ya bedanya enantiomer sama diastereomer apa sih, Kak? Lupa gua. Ya udah, gue ulang lagi ya. Bentar. Nih, kalau yang Iya, gua baru review yang awal soalnya. ya udah. Ini misalnya apa namanya? Kita bahas yang kemarin dulu ya, berarti masih ada yang belum paham ya. Ini sama kayak gini. Sama kayak gini. Nah, jadi ada 2 macam kalau misalnya kayak gini. Nah, sebenarnya variasinya ada banyak sih, cuma gua biar gampang aja. Kalau kayak gini kan kita lihat nih yang atas nih. Kan berarti dia beda semua kan? Ini beda. Ini sama ini beda. Ya kan? Kalau beda semua berarti enantiomer. Oh. Terus kayak misalnya ini ke sini.
ini ke sini. Berarti kan ini ada yang sama dong. Yang ini yang gue biruin. Ini samaan. Sama dong. Yang bedanya cuma satu. Nah, itu berarti dia diastereomer. Kayak gitu. Proses enantiomer, cara nyarinya gimana segala macam itu udah ada di ini, di PPT. Jadi gua cara gampangnya adalah kayak gini, kayak gitu. Kalau mau cari awalnya itu harus dicerminin, harus diputar balik, kayak gitu. Itu kalau mau nyari ada di PPT semuanya. Jadi intinya enantiomer itu beda semua, ada 2 gugusnya beda, atau misalnya satu pun beda, misalnya tadi kayak gini, jadi kayak gini. Nah itu tetap dia enantiomer, kayak gitu. Kalau misalnya kayak gini, kalau misalnya bedanya satunya, berarti dia diastereomer. Balik ke pertanyaan gue, ini apa tuh? Diastereomer bukan sih? Bedanya berapa? Itu yang satu tuh. Yang Satu, kan? Iya. Orang gede gak gambar gue? Kelihatan kan? Nah kalau bedanya satu apa? Enantiomer apa diastereomer? Itu balikin gue. Beda semua itu berarti, karena cekiralnya dia cuma satu. Kayak misalnya dia punya satu cekiral kan, terus dia diubah lagi, dia jadi berarti saling beda. Berarti apa? Enantiomer. Ya berarti dia enantiomer. Karena dia beda nih, yang satu gelap, yang satu putus-putus kayak gitu. Jadinya misalnya yang tadinya R jadi S, itu enantiomer. Kayak gitu. Oke. Ngerti ya? Ada yang nggak paham nggak? Kak, isomer konstitusional itu apaan, Kak? Isomer konstitusional tuh dia rumus bangunnya sama, kayak misalnya C6 H12 O6. Nanti dia di molekul itu mau bentuknya kayak gimana, rumusnya tetap C6 H12 O6. Kayak gitu. Misalnya O-nya menjadi aldehid, O-nya jadi keton, nggak masalah, pokoknya dihitung semuanya rumusnya sama. Kayak misalnya kirinya C4, kanannya harus C4 juga. Tapi O-nya yang kiri alkohol, yang kanan keton, misalnya kayak gitu, sama aja ya. Oke. Dia kalau dihituin sama, O-nya misalnya cuma ada satu, yang kiri juga satu, tapi bentuknya beda, ada yang alkohol, ada yang keton, misalnya kayak gitu. Atau yang satunya ada cabang, yang satunya ngebentuk rantai, kayak gitu. Ngerti ora? Oke. Jadi kayak isomer fungsi ya? Isomer fungsi itu ya mirip kayak gitu. Oke, thank you, Kak. Konstitusional. Ya. Lanjut. 6B. Ada yang bisa nggak? 6B? Yang bisa boleh nyalain mic. Atau enggak gue random. Nggak ada. Siapa yang belum kena ya? Kansa. Halo Kansa. Kenapa ketawa-tawa? Ayo apaan? Ih, di mute lagi. Woi. Kedengeran gak sih? Nah, udah kedengeran, jangan di mute tuh. Yang 6B apaan 6B? Astagfirullah. Gimana, Kak? Nggak tahu. Lah, gampang kok, lihat doang. Gimana? Lihat dulu nih, kelihatan gak sih gambar gue 6B? Gue gedein dah nih. Tuh. Tuh. Udah gue gedein. Dia apa, isomer apa? Astagfirullah. Apa Hitung dulu dah, C-nya ada berapa itu? C-nya dulu ada berapa? Yang kiri berapa, kanan berapa?
Maksudnya gimana kak? Karbonnya di kiri ada berapa? Di Hitung nggak? kiri 7 gitu. Ya, yang kanan ada berapa? 7 sama dong. Nah, kalau misalnya sama, tapi dia ininya beda, penempatannya beda, berarti apa? Konstitusional. Ya, benar. Nebak lu ya? Enggak kok. Benar tapi benar. Ya karena konstitusional itu kayak misalnya dia bedanya ya kayak gini, kayak misalnya yang satu dibuat cabang, yang buat tadi bilang. Yang satunya oke. dimasukin ke rantai utama kayak gitu. Kalau identik tuh benar-benar sama, misalnya tadinya R, pas di sampingnya juga R juga, itu identik kayak gitu. Gitu ya, ngerti nggak? Iya. Oke. Apalagi ya? Yang belum. Ahmad Farhan. Oke. Gue belum pernah manggil Farhan. Han. Iya kak, Ayo yang C gimana Han? yang C dia stereo. Dia stereo. Kenapa tuh? Yang ini emang awalnya apa dia? Yang itu awalnya tuh SR. SR. Bentar ya, gue Ah. cek dulu. Gue belum ini. Iya S. Bener nggak SR? Bentar. Gue jadi bingung nih. Bentar. Ini ya S yang awal S. Ini. Ya SR. Benar. Kalau yang ini apa? Yang kanannya dia RR. RR. Berarti Iya. beda satu ya? Beda satu. Iya benar kayak gitu. Jadi yang satunya beda, tapi kita punya dua, itu berarti dia stereo. Kak, tapi aku yang itu SS, Kak. Yang mana? Yang kiri? Iya, SS. Bentar, gua print screen dulu ya. Apa ini? Coba kita cek. Jadi kan ini nomor 1. Ini itu nomor 2. Nomor 3. Ini S. Ini kan satu ini. Keduanya ini C, O sama C. Ini O-nya 2, OOH kan. Berarti ini yang kedua. 3. Ini kan muter gini, ini S diputer balik jadi R. Iya nggak, Vi? Jadi gini. Oh, jadi yang kedua itu yang CHO-nya, bukan Ya, yang karena C kan CHO tuh gini bentuknya nih. sebelah kiri. Ini bentuknya kayak gini nih. Dia punya O sama H. Iya kan? Kalau misalnya yang ini dia punyanya C yang ini ya, nih yang gue merahin. Yang gue merahin berarti yang ini. Ini yang ini. Dia punyanya yang C, punya H, punya O kan. Nah, kita coba coret ini hanya ada kalah, ini kalah, hanya kalah. Berarti kan O sama C menang O kan? Oh. Berarti yang ini kayak gitu. Iya nggak? Oke. Iya ya, oke. Oke, sip. Oke, berarti aku yang salah. Oke, makasih, Kak. Kayak gitu ya cara mengeliminasi siapa kayak. Oke, mantap Farhan. Kayak gitu. Terus yang D. Nah, siapa lagi nih? Oke ya. Salah nggak bisa. Fani deh, Fani. Iya, Kak. Yang D apa, Fan? Yang D. Bentar. Iya.
Enan bukan kak? Bukan ya? Apa? Enan Jangan Xiomar. ragu-ragu dong. Bukan. Kenapa tuh? Yang kiri apa? R apa S? Yang kiri tadi apa ya? S tapi dibalik. Jadi Apa nggak usah? ya nggak tahu dibalik nggak? Tapi itu hanya di depan. Nah berarti, Dibalik jadi R. nah kalau dibalik berarti R. coba gue tulis dulu ya, gue belum tahu nih. Terus yang ini Yang itu S. S. Coba ya kalau kita gituin berarti kan yang satu yang ini, dua, tiga, gini. Kalau dibalik berarti kebalikan berarti R ya. R. Muternya kayak gitu. Berarti ini kan sudut pandangnya sini ya, yang tadi gue bilangin. Udah kebalik. Ini gimana sih gambarnya? Gini. Jadi matanya di sini. Ngeliatnya gini berarti kan ini satu, ini dua, tiga, ini S. Ya. Jadi Enan Xiomar ya? Iya. Oke, mantap. Udah pada ngerti nih, jago. Terus yang E, siapa ya? Ya nggak ada Kayla ya? Tapi gue kan manggil dia loh. Imareta. Halo. Tuh, susah banget kak. Kenapa? Susah banget. Aduh. Pelan-pelan dong. Sabar. Jadi yang ini dulu nih, tentuin yang ini nih. Ini R apa S? Yang nomor satu siapa? BR ya. Tuh. Yang kedua, C. C yang mana sih? Ada dua. C yang ini apa yang Benar. atas? Yang kanan. Yang kanan ini ya. Ini berarti ketiga udah pasti. Berarti ini apa? S, tapi dibalik. Kan ini hanya di belakang udah. Oh, itu dia. Oh ya, berarti S. Iya kan? Berarti S ya. Dapat S. Pelan-pelan aja kalau ngerjain mah. Teguh-teguh nih. Terus yang kanan nih, yang ini. DR. R satu. C yang kiri. Yang kiri, yang ini. Terus C. ini ya. Tiga. Berarti R. Nah, terus dibaliknya nih. Dibalik. Balik jadi S. jadi S. Udah itu bisa. Terus yang ini nomor satu yang mana? BR. Nah, yang kedua C yang kanan. yang kanan ini ya. Yang ketiga C. ini. Apa ini berarti? S. Ya S. S, benar. Terus yang sebelahnya. Terus BR, C. Nah, C yang bawah. Berarti ke S. jadi apa S ya? Iya. Di S. Jadi apa nih? Sama tuh Kalau sama apa? identik. Iya, betul. Udah itu bisa. Yeay. Masih kak. Iya kayak gitu. Jadi kalau ngerjain Kimor, kalian pas ujian gitu, jangan kayak anjir nih susah banget. Cobain dulu dari cara tergampang yang mungkin kalian bisa kayak gitu. Kalau gue tuh waktu kemarin tuh gitu, jadi biar kagak tidak apa ya, kagak tersugesti sama soal gitu lah. Jadi pelan-pelan dulu. Kira-kira gue harus selesain dari bagian mana nih yang gue tahu dulu. Nanti kayak gitu sistemnya. Oke. Ada yang bingung nggak Imareta tadi? Nggak ngerti. Oke. Makasih kak. Oke, sama-sama. Terus yang F. Ya apa ya? Mel. Iya. Kamu ada dua akun sih di sini. Iya, soalnya laptop gue tuh lemot. Gitu deh.
gue matiin deh yang di laptop. Kagak usah ribet. Ya udah. Udah nih yang F apa? Kan yang itu cheese. Iya nggak sih? Iya, cheese. Terus yang kanan trans bukan? trans. Terus apa dia? Diastereomer. Iya benar. Udah gampang kan? Iya. Iya kayak gitu. Ini diastereomer ya. Karena kalau misalnya tadi logikanya kayak si Mel boleh kayak gitu. Kayak misalnya cheese, trans, berarti kan bedanya ya satu nih. Yang ini atas, yang ini atas juga tapi ini bawah diastereomer gitu. Boleh juga kayak misalnya yang tadi gue bilang kayak misalnya atas nih di bawah sendiri atas beda satu diastereomer. Oke, mantap. Jan. Ya tidur bocah. Jan. Mana sih orang? Nggak ada ya? Ya iya dah, nggak ada. Terus ini dah, Fauzia dah. Woi, Iya kak. yang gini. Konstitusional. Iya nggak? Oh, emang iya. Nggak tahu. Lah, kan C-nya ya. C-nya karena apa? C-nya kenapa C-nya? Banyak nih C. C-nya sama-sama 3. Iya nggak sih kak? Ya, C-nya sama-sama 3. Terus A-nya ada berapa? Hanya ada 7. O-nya 1. Iya benar. Kayak gitu Iya. ya. Kalau mau konstitusional kayak gini caranya. Udah. Ini nomor 6 tuh pas gua waktu itu apa ya namanya? Udah aktif kimia organik suruh bahas soal sama dosen. Ini udah lumayan susah. Kak, mau nanya boleh nggak? Boleh. Jelasin ulang yang F dong, tadi gue wifi-nya rusak jadi kelewat. Ini siapa sih? Prisil, Oh, Brazil. Ya, ntar ya. makasih ya kak. Jadi kalau yang F tuh misalnya gini. Tadi pakai caranya si Amel kan ini apa namanya cheese nih, atas sama atas cheese. Kalau yang ini tuh trans gitu kan. Atas sama bawah. Kalau ini misalnya atas sama bawah. Berarti kan bedanya cuma satu tuh. Yang atas sama atas kan udah kita ituin. Berarti kan bedanya cuma satu nih. Yang ini di atas, yang ini di bawah. Berarti dia diastereomer kayak gitu. Gitu Sil. Berarti kalau misalnya yang itu yang kiri kan apa? Kayak garis depan gitu ya, yang hitam-hitam ini. Iya. Itu berarti ke atas gitu. Iya. Kalau yang putus-putus ke bawah. Iya, betul. Oh, oke. Makasih kak. Oke, ya sama-sama. Kayak gitu ya. Kayaknya ini review gua berjalan mulus. Ada yang mau nanya nggak? Sumpah kalian bisa semua. Nggak ada yang nanya ya? Oke. Mau kak. Iya. Siapa tuh yang mau? Ya kenapa? Kamu nanya kak. Apa? Jilan. Iya siapa? Siapa? Kenapa? Yang dijawab Ojan tadi loh. Yang mana tuh? Yang yang ini itu ya? yang Yang nomor cheese, 3 ya? yang cheese trans. Yang cheese Iya. trans. Ini kenapa? Itu kan yang nomor D kak, yang 3D kan ditanya yang mana yang lebih stabil kan. Nah itu taunya dari mana? Kalau yang antar cheese kan maksudnya ketahuan kan yang
aqua Iya, apa itu betul. kan. Kalau yang Heeh. D itu gimana cara taunya yang mana yang lebih stabil? Oke, gini. Jadi cara pertama ya emang ini sih caranya. Maksudnya 3B nih kan, gambarkan dua kemungkinan konformasi kursi untuk isomercis. Nyatakan mana konformasi yang lebih stabil. Ini dapat dong konformasi yang lebih stabil. Yang C juga nih dapat konformasi yang lebih stabil. Bandingin dua-duanya. Kayak Iya, gitu. pas Kalau dibandingin itu misalnya yang gimana? atas apa? Jadi lu gambar nih, Ngebandinginnya itu gimana kan maksudnya? Iya. ngebandinginnya gimana? Bentar, gue nih dulu. Oke, misalnya lu udah gambar nih. Tadi misalnya konformasi yang lebih stabilnya misalnya kayak gini. Misalnya kan tadi ada cheese itu misalnya kayak gini. Dia kan berarti sama kan ya? Berarti ini di atas, ini misalnya di atas. Kalau trans misalnya kayak gini. Misalnya ini ya, konformasi yang lebih stabil. Misalnya dia trans itu atas bawah kan, atas bawah. Yang ini di atas, yang ini di bawah. Nah, ini kan dari sini kelihatan kan? Ini misalnya punya cheese nih. Punya cheese. Ini punya si trans. Ini kan kayak gini kelihatan yang mana yang lebih stabil. Yang mana yang lebih stabil. Cheese. Oh, Cheese, iya benar. dua-duanya ya lebih. Dua-duanya Iya, tuh lebih stabil ekuator mana tuh? gitu. Iya. Tadi kan yang B, 3B sama 3C itu kan kita nyari yang mana yang lebih stabil tuh. Udah dapet dong dua senyawa itu. Nah, dua senyawa itu dibandingin lagi di D. Itu ya. Oke. Ngerti kok. Oke. Nomor berapa lagi? Sih, Kak. Oh iya, nih kemarin nih ada yang sempat miss nih yang 4C. Ini kan apa namanya, dia itu keton. Jadi 2 alkohol. Berarti ini direduksi ya. Kalau keton jadi 2 alkohol itu. Jadi dia reduksi. Itu yang miss kemarin. Terus ini yang nomor 1 ya gampang lah, kalian coba bikin aja yang mana yang rantai terpanjang yang mana kayak gitu. Terus juga nih yang D nih udah gue jelasin siapa yang jadi pairnya itu berarti yang paling panjang kayak gitu. Yang C juga, yang nomor 2 udah, 3, 4 udah, 5 udah, 6 udah. Kita lanjut ke sini. Nah, ini udah masuk nih kimia organik ya, yang itu juga udah masuk kimia organik sebenarnya, cuman ini reaksi organik satu ini. Atau reaksi organiknya mau hari Jumat kita mau review materi yang nggak ngerti gitu, ada cari di internet atau di mana gitu, atau mau gimana? Ada nggak kira-kira yang udah nyari soal gitu misalnya dan nggak ngerti, gue bingung nih stereokimia atau apa gitu yang susah? Nanti kita bahas dulu baru kita loncat ke organic reaction. Ini sebenarnya lumayan. Ada nggak yang mau nanya? Apa nggak ada? Kita langsung move aja. Kita move ya. Nanti. Jadi reaksi-reaksi organik itu macam-macam. Bersih dulu. Jadi reaksi organik ini bakal jadi basic kalian selama 2 semester. Reaksi organik. Jadi reaksi organik itu misalnya ada substitusi itu, dan tahu nggak substitusi apa? Jilan substitusi apa Jilan? Jilan. Oi. Jilan. Iya. Substitusi apa? Halo. Yo, substitusi apa? Rangkap Substitusi. hilang. Lah masa? Emang iya? Rangkap hilang, iya nggak? Yang benar. Masa rangkap? Ya apa ya, lupa.
Substitusi dari kata substitusi apa tuh berarti? Oh masuk ini apa Nah, unsur lain apa sih? Misalnya ya, DCL, BR gitu-gitu dah. CLBR kenapa? CLBR ngapain? Masuk ke reaksinya. Misalnya kayak bla 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 plus BR2 gitu. Kalau dia masuk berarti ada yang keluar kah atau dia masuk semua? Kalau substitusi nih. Kan BA, misalnya apa ya? Nggak tahu contohnya, pokoknya Misalnya gini misalnya HCl BR2. nih. Nah, nanti dia masuk. Nah, HCl ya. tambah BR2 jadi apa? Ya. Ini misal doang nih. Jadi apa hasilnya? Jadi HBr. HBr. Kenapa nggak HClBr? Ayo. HBr sama BRCl. Enggak ya? Enggak dong. Nah, ini makanya namanya substitusi kan berarti substitut. Oh, ya. Yang arti katanya mengganti gitu. Jadi BR-nya tukeran sama CL kayak gitu. Substitusi kalau misalnya gini. Oh, iya ya. Ya kan? Kayak misalnya CH ini beda lagi. Bentar. Pokoknya itu substitusi ya. Terus ada lagi apa? Adisi. Ini adisi apaan? Pemutusan rangkap. Iya, jadi apa tuh? Misalnya kayak gimana? Contoh reaksinya tahu nggak? Ada rangkap nih, gue tambahin nih. Ya. Bentar. Kayak gini, ini ada hidrogen, CH2. Misalnya ditambah apa nih? Tambah CL2. Jadi Aduh. apa? Lupa lagi, Kak. Putus, terus masuk CL-nya. Iya, nggak bisa dah. H2 deh, H2. Ya udah jadi putus jadi CH3. Ya, kayak gitu ya. Jadi gini, single bond. Jadi CH3. CH3. Oh ya, kalian pas ujian jangan kayak gini ya. Ini salah nih. Tahu nggak kenapa salahnya? H-nya ya. H-nya harus gimana? H-nya di samping kiri. Iya, kalau kayak gini tuh seakan-akan H-nya yang berikatan. Jadi harus di samping kayak gini nih. Ulang dong. Kayak gini. Kayak gitu. Jadi bakal dilihat banget sih nanti sama dosen masalah kehidupan kayak gini ya. Ini gue mau warning. Ini jangan seakan-akan reaksi beneran ya, ini bohongan doang. Jadi gue cuma mau nyontohin doang, aslinya mah kagak kayak gini gitu. Nanti misalnya kalau yang reaksi ini kayak misalnya contoh tukeran CL sama BR kayak gitu. Ini misalnya CH3, ini kalau CH3 bener sih. Tinggal CH3. Nah ini bisa baru. Kalau HCl apa BR2 jadi HBr itu nggak mungkin. Karena sulit reaksinya. Oke, itu adisi. Nah ini yang ikut dikit banget, gimana mau ngerti ya nanti? Bingung nih gua. Cuma 18 loh kan, kita ada banyak loh. Lagi sibuk, Kak. Kenapa? Lagi sibuk. Sibuk. Tapi ini deh yang ngajarin. Ya Allah, jangan. Ntar kalau ada temen yang nggak ngerti, tanya. Ada apa? Oh, eliminasi. Eliminasi apa tuh? Apa ya? Bela. Kebaliknya adisi, Kak. Dia terbentuk apa? Double bond. Yes, benar. Double bond ya. Dia tadinya kayak begini. Jadi double bond. Kita belum belajar mekanisme reaksinya kayak gimana. Belum belajar mekanismenya, kok bisa terbentuk double bond, segala macam kayak gimana. Nanti di bab 7. Bab 7 adalah bab yang paling sulit di ujian 1. Jadi, kok CH3? CH2 ya. CH2. Kayak gitu. Ini eliminasi.
bahasa dari iya, jadi reaktan itu adanya di kiri tanda panah gitu. Terus solvent dan temperatur autonomic time ya belum ya. Misalnya kok di save ini misalnya gini, apa ya reaksi bawah dia paling gampang. Misalnya reagennya biasanya taruh di sini nih. Reagen itu apa ya? Bahasa ini. Reagen itu senyawa yang dicampurkan ke reaktan gitu. Reagennya misalnya hidrogen. Atau misalnya HBr deh, HBr. Nah, ini misalnya ada HV. HV itu ini sinar ultraviolet atau foton gitu. Jadi HV dia pakai senyawa ini tuh kalau bereaksi sama ini tuh harus pakai ini sinar ini ultraviolet atau foton kayak gitu. Terus misalnya ada juga 100 derajat gitu. Ini berarti suhu yang diperlukan buat reaksi ini misalnya 100 derajat gitu. Jadi dia ada HV, terus apa lagi ya? BR2. Ya kayak gitu sih. Biasanya BR2 sih, bukan HBr kalau HV. Jadi nanti dipelajari lebih lanjut masalah reaksi. Ini gua mah baru pengawalan doang, awal doang. BR2. Nanti macam-macam reagen yang ketemu tuh bisa misalnya KMNO4 gitu, H2O2 gitu, macam-macam. Misalnya BR2, misalnya H2O2 gitu. Aduh, maaf. BR2, H2O2 ini misalnya apa segala macam. Jadi ini tuh tempatnya si reagen-reagen ini yang dibutuhkan. Terus juga ada ini si ultraviolet misalnya 100 derajat, 100 derajat. Tuh. Terus juga biasanya ada yang kayak gini. Misalnya ini senyawanya ini ya tetap ya. Misalnya apa tadi? Apa sih mau ngomong apa tadi gua lupa. Oh ini kayak gini. Ada kayak misalnya satu. Misalnya ada HCl. Ini dua. Misalnya apalagi CH3Br. Ini gua reagennya ngasal sebenarnya cuma biar kalian tahu. Berarti dalam step ini yang pertama kali dikasih itu HCl, yang kedua adalah CH3Br. Misalnya ada tiga kayak gini. Nanti kalian bakal nemu simbol kayak gini nih. Nah, tuh kayak gitu. Segitiga. Ada yang tahu nggak simbol segitiga maksudnya apa? Simbol segitiga dalam reaksi. Gue mau nanya. Kalau tahu hebat. Patrick. Patrick. Pet. Iya kak. Segitiga apaan Pet artinya? Nebak boleh nggak? Boleh lah. Kenapa nggak boleh? Energi. Energi bisa atau panas gitu. Jadi segitiga itu heat. Bahasa Inggrisnya heat kayak gitu. Jadi reaksi ini pakai panas gitu. Kayak gitu sih. Energi atau panas boleh. Ya. Jadi kalau pakai ini berarti ada panas yang dibutuhkan kayak gitu. Energinya dalam bentuk panas nih, kayak gini yang segitiga. Light and heat. Jadi butuh cahaya sama butuh panas buat reaksinya berlangsung. Karena emang berapa reaksi itu cenderung baru bisa berjalan itu kalau ada panas. Karena kan tumbukan molekul-molekulnya itu lebih cepat kalau ada panas. Kalau ada cahaya itu faktor apa lupa gue, radikalisasi atau apa gitu. Jadi harus pakai ultraviolet biar reaksinya berjalan. Kayak gitu. Oke. Nah ini kayak gini. Ini HV or
ultraviolet sama panas gitu ya. Terus ini yang gue jelasin tadi, ditandain nomor 1 berarti dia pertama kali dikasih ituan, baru dikasih H2O, nggak dicampur gitu. Ini substitusi yang tadi gue jelasin. Ini yang tadi replace itu, kalau digantiin berarti substitusi. Eliminasi tadi yang udah dijelasin berarti pembentukan ikatan rangkap kayak gitu. Ini eliminasi juga. Ada yang hilang, ada gugus yang hilang kalau di eliminasi kayak gitu. Ini kan H sama BR, ada bisa H2O segala macam kayak gini. Ini juga, ini apa nih, adisi kebalikannya tadi, yang tadi bond, sekarang bondnya pecah. Begitu. Ini ikatan pi-nya yang terbentuk dan hancur. Oh iya. Jadi ada namanya reaksi, bukan reaksi sih namanya, ada senyawa intermediate gitu. Nanti juga kalian bakal ketemu namanya matkul kinetika kimia atau kinet, itu pakai apa namanya, dia itu cenderung kadang ngebentuk senyawa intermediate, kayak misalnya dia senyawa kayak senyawa belum jadi gitu loh, jadi senyawa peralihan kayak gini misalnya, kan gini kayak gini misalnya, tadinya CH3 misalnya. Oh ya, gue gambarnya yang gini putus-putus, ada hidrogen ini kayak gini. Kayak gini. Nah itu tuh, ini namanya kalau senyawa intermediate biasa diginiin. Nah diginiin, dikurung siku, terus pakai tanda kayak gini. Berarti senyawa itu senyawa intermediate, senyawa yang belum kebentuk sempurnanya. Tuh. Kalau kebentuk sempurnanya tadi dia double bond, double putus. Nah berarti nanti setelahnya kan dia punya double bond, berarti double bondnya hilang. Kayak punya double bond kayak gini. Ini udah kebentuk H-nya. Ini kayak gini. Gitu. Dan ada kayak gini. Nah ini nih senyawa intermediate nih yang di tengah ini. Jadi kan awalnya dia itu double bond, berarti yang rusak itu double bondnya, yang terbentuk itu ikatan ke hidrogen, jadi terbentuknya kayak gini. Kayak gitu, itu organic reaction. Nah kayak gitu. Nah ini, jadi ada homolitik, ada heterolitik. Jadi kalau homolitik itu kan awalnya dia itu gini-gini. Misalnya ini ada A berikatan sama C. Kalau dia pakai homolitik kok tulisnya gimana ya? HO. Berarti dia satu orang dapat satu elektron. Kan itu kan satu ikatan itu kan 2 elektron sama C. Itu homolitik. Kalau misalnya heterolitik itu dia bentuknya hetero ya. Hetero berarti kan ada dua yang beda. Misalnya ini kita asumsikan ini tuh elektronegatif ya, misalnya nih kita asumsikan misalnya elektronegatif, berarti kan elektron akan tertarik ke sini kan, maaf, tertariknya kayak gini bentuknya. Ini pelepasannya kayak gini, berarti A nya akan plus ditambah C nya minus. Nah beda kan kalau gini. Nah kalau yang atas nih gimana nih gambar panahnya, karena kan masing-masing dapat satu, jadi kita juga nggak bisa gambarinnya kan. Nah ternyata bisa, tapi panahnya metodenya beda. Ini lihat nih panahnya nih. Nah dia panahnya kayak gini. Tuh. Ini dia panahnya setengah itu. Nah kayak gitu. Kalau ini kan full ya, full berarti 2 elektron punya dia. Kalau ini ya seorang satu gitu. Nah kayak gitu. Makanya dibedain nanti kalau misalnya reaksinya nggak bentuk radikal, ini kan radikal nih, jadi dia cuma punya 1 elektron. Punya 1 elektron, radikal berarti.
kayak gitu. Masing-masing A sama C punya satu. Kalau ini dua-duanya diambil sama atom yang elektronegatif. Kalau misalnya C sama C heterolitiknya sebenarnya susah buat kayak gitu, tapi kalau misalnya dia minta soal heterolitik ya udah dipaksa pindah ke salah satu gitu. Kayak gini nih. Nah kayak gini. Coba gue minta siapa ya? Homolisis, heterolisis sama lah kayak gitu bentuknya. Siapa ya? Ini berat lumayan. Vieni deh, Vieni. Iya kak. Iya kak, ayo dong kerjain coba. nomor dua kerjain Nggak semuanya ya. ngerti, ya Allah astagfirullahaladzim, beneran nggak ngerti. Ini nih, nomor 2 coba, 2A. Kenapa? Coba bentuk kayak gua tadi. Yang kayak gini, tuh kayak gini. Ini homo, ini hetero. Dia mintanya apa tuh? Heterolisis ya? Dia mintanya hetero. Berarti kalau hetero kayak gimana? Jadinya. Share screen deh, gua ini. Hah? Share screen. Bisa kan share screen? Share screen apa? Paint. Ya, betul. Aduh ya Allah. Yang mana sih? Yang nomor 2. Enggak, ini gimana cara share screen-nya? Itu pencet aja. Yang present now. Taruh. Nih, gambar dulu nih kak. Ya, gambar boleh. Gambar apaan sih kok? Gimana sih gambarnya? Yo, Allah, gambar doang. Ikutin ini yang di soal. Ya, ikutin dulu. Oke. Ikutin dulu bentuknya. Terus pakai tanda panah. Aduh, sorry ya gambarnya jelek. Susah. Nggak bisa gambar. Ya, kayak gitu. Terus? Ya, tanda panah. Oh ya, panah. Ya. Ya, terus reaksi gambar panah ke kanan. Gini. Nah, ya, berarti tandain tuh heterolisis dalam kurung gitu. Kurung. Iya, Dah. berarti itu pakai helium ya udah biarin. Oh, ya, salah. pakai helium kok. Oh, ya udah. Apa. Terus ya udah tuh buat panah heterolisis tuh kayak gimana? Gimana ini? Jadi kan tadi kan ini heterolisis tuh apa sih artinya? Beda dia. Dia berarti beda kan, ada yang Iya. plus, ada yang minus. Nah, jadinya Iya. kayak gimana gambar coba produknya? Berarti kan itu atom elektronegatif dong. Iya nggak? Tar dulu, ini gambarnya gimana? Ya udah gambar aja produknya, berarti ada 2 tuh. Ada 2. Iya. Gimana sih BR gitu? Enggak kan BR-nya cuma 1 dong. Terus satu lagi? Kan itu ada tanda panah tuh Vi, yang lu tanda panah ke Iya. tunjuk, lu tahu kan? Iya, terus? Tanda panah. Nah, lu buat kayak resonansi gitu loh, kayak buat resonansi tapi ikatannya mau putus ke BR. Kayak ngasih ke BR gitu. Tahu nggak? Oh, terus berarti ini tetap siklo. Iya, benar. Coba bikin. Gini kan? Ah, Sini. terus tandanya apa? Kan dia lepas. Tadi lepas tandanya harusnya panah ya? Enggak, Tandanya bukan. ganti. Muatannya. Oh, plus. Nah, benar. Tandanya di mana plusnya? Ini. Itu buat yang di mana? Oh, dong? salah. Buat karbon yang mana? Nggak kelihatan. Sorry. Maaf ya, Kak. Ini lagi belajar. Maaf ya. Iya, Maaf lanjut. ya, teman-teman. Gas. Terus? Lanjut, nah. Tinggal gambar satu lagi. Apa tuh yang kurang? BR. Nah, BR. BR-nya muatannya apa? Min. Iya, udah kayak gitu. Itulah hasilnya. Oh, gini doang. Iya, kayak gitu. Gampang kan sebenarnya. Kok nggak ada panah yang begini? Tadi Kak Reza ada panah begini. Itu di reaktannya. Oh, ini Di beda. reaktannya kan ini kan udah putus yang kanan. Oh, gitu. Iya, tapi ini Vi, yang di reaktannya itu bikin panah kayak apa namanya? Panah resonansi gitu loh, dari ikatan ke BR. Coba bikin. Dari yang ini. Yang sebelah kiri berarti.
Iya, reaktan. Itu hapus dulu dah panah yang di kiri. Gimana sih? Aduh, awas ah. Yang di kiri, yang ini. Yang Iya, ini. hapus. Oke, hapus. Hapus. Oke. Kok nggak mau hapus? Nah. Kurang Ya. nyata kali hapusannya. Terus Terus bikin tanda panah full ke BR. gini. Nah, Jelek ya kayak banget gitu. Ya, sih. gue ngerti lah maksud lu. Iya, gini kan. Ya, Dah. karena dua elektron di ikatan itu semuanya pindah ke BR. Sekarang BR-nya berapa elektronnya? BR-nya 8. Ya benar. Kayak gitu, udah. Gampang kan? Oke. Iya, Ini kayak gitu ya. Jadi kalau ya ini ya sebelah kanan kayak gini doang Kak gambarnya. iya kayak gitu doang. Oh, oke. Nah, itu kayak gitu tuh nanti bakal ada apa ya namanya? Di reaksi-reaksi organik bab 7 bab 8 bakal ada kayak gitu. Oke. Ya kalau pindah semuanya full panahnya. Kalau pindah setengah kayak gue yang bikin tadi. Emang bisa Kak kalau yang ini bisa setengah? Yang Kalau yang dia ini bisa karena dimintanya hetero ya full. Oh iya ding. Oke. Oke, mantap. Oke. Makasih Kak Reza. Oke. Diem ah boleh. Marah-marah. Sorry. Adi aku. Oke, good. Ini gimana? Udah. Oh, udah selesai. Oke. Udah. Lagi. Enggak. Tadi kirain masih share screen. Siapa yang belum ya? Sama. Halo Kak, Bisa share screen gak kayak gini tadi? yang mana? Yang nomor B deh, 2B. 2B. 2B bikin kayak ini tadi. Bentar. Terus analisis. Santai. Gimana sih? Kelihatan nggak Kak? Kelihatan. Ayo gambar. Tadi apa sih soal? Soalnya tuh setan. Coba sambil lihat aja soalnya. Bentar Kak, nyalain mouse dulu. Sambil sama nyiapin mouse-nya, gue mau ini dulu nih ngasih tahu yang tadi yang ada yang lewat. Tadi kan ada yang plus tuh, si karbonnya plus. Nah, kalau karbonnya plus tuh karbokation. Ya. Kalau karbon plus itu karbokation, karbonnya minus itu karbanion. Kalau radikal ya udah karbon radikal kan. Radikal tuh yang ini dia dapat elektron di sini. Oke. Kalau homolisip jadinya radikal Kak. Iya betul. Polisis jadinya radikal. Ya, gitu. Gitu ya. Gini ya. Ya, Enggak di bawahnya aja ya. nggak apa-apa di mana aja. Itu gambar panahnya ya, panah radikal tuh kayak gimana? Lupa lagi Kak. Mau sih?
punya satu elektron gitu ya kak? Nah, bisa nggak bisa? Ya udah kalau bisa lu ngapain? Ya gitulah intinya ya. Nggak bisa ya? Ya udah nggak usah dipakai, nggak usah. Nanti gua aja yang gambarin. Kalau misalnya nggak bisa, oke, gua aja yang gambarin. Tadi maksudnya sama tuh di sini. Karena bisa satu tiga lagi. Kelihatan kan? Pain gua. Ya kelihatan kak. Ini supan ini jangan lupa nih. Ini panah ini pasti. Panah ini. Panah ini. Ini semuanya kunci dari organic reaction ini sih. Panah ini. Panah yang dapat satu-satu kayak gimana, panah yang dapat 2 elektron kayak gimana, kayak gitu. Karena dia homolisis, ya udah dia pindah. Gini, setengah berarti. Udah kayak gitu. Jadi masing-masing dapat kayak gini, ya. Gini, terus juga tambah. Nah kalau ini ya udah dia jadinya karbon radikal. Udah itu aja. Udah itu aja. Itu CH3. Gitu ya. Kayak gini gitu kan. Jadi panah ini jangan lupa. Oke, thank you Tama. Terus siapa ya? Homolisis lagi ya. Fani. Halo kan. Oke. Coba yang di siapa ya? Gue nggak apa ya, nggak tahu kalian kita belum apa enggak buat jalan IP. Salwa udah ada belum? Udah sepi belum rumahnya? Salwa. Ya udah dah. Bella. Nggak ada dong orangnya. Bel. Tidur lagi dia. Ya. Nomor 2 yang D gimana? Tunggu, soalnya mana kak? Soalnya di latihan soal yang ketiga. Tunggu. Oke. Tapi aku juga kayak Fanny kak. Kenapa nggak bisa? Ya udah kalau nggak bisa nggak usah. Coba siapa ya? Gue nggak tahu yang belum pernah dipanggil siapa. Fau. Oi. Fau. Halo kak. Share screen dong. Aduh. Gampang kok. Gimana ya? Gimana apanya? Gimana soalnya pak? Share screennya nih. Bentar kak, bentar. Nih, kelihatan nggak? Belum. Hah? Oh udah. Bentar, lagi preset. Udah. Oke. Nah, ayo. Deg-degan. Ya elah, gue bukan dosen juga nggak pada deg-degan deh. Gambarin dulu reaktannya.
gini. Iya, itu heterolisis ya. Iya. Nah, ini coba Terus? gambar CH3-nya dibenerin dah, jangan ngikutin yang itu. Oh iya benar. Jangan sesat. Kakak tadi ngedain. Oh iya. Masih direkam. Kok ini ngapusnya di Nggak mana? ada penghapus ya? Iya. Ya, gambar lagi deh. Ya kak, gini aja kak. Gini aja kak. Ya gitu aja ya. Iya, oke. Oke, boleh. Terus gimana? Kalau di heterolisis? Ini jangan dilihat ya guys yang ini. Dah. Ya, Ini ada yang ada minus. iya. Yang plus siapa tuh? Hah? Ayo, CH3. alasannya Ya nggak sih? yang plus. Tadi ini emang satu step lebih ke depan sih materinya. Cara kita Tuh kan. nentuin plus minusnya gimana? Gimana tuh? Gak tahu. Yang tadi tarikan elektron. Nggak tahu kak. Tarikan elektron. Iya. Berarti yang lebih elektron negatif mana? Yang BR. Itu C kan ngikatnya sama MG. Gimana? C kan ngikatnya sama MG. Yang lebih elektron Iya. negatif siapa tuh? C apa MG? Google dulu deh, gue persilahkan Google. C. C, berarti yang harusnya minus siapa? Yang harusnya minus. Berarti kan kalau dia minus, Ya MG. masa? Yang kalau elektronnya Riven yang gede CH berarti CH3. Berarti C-nya? C-nya minus. Iya, udah kayak gitu. Gambar CH3-nya minus, MGBR, MG-nya plus, kayak gitu. Jadi gini. Tadi juga. Minus berarti elektronnya berapa? Oh gitu. Lah emang gitu dong. Hah? Iya emang gitu. Harus Gambar ditulis dulu dah. elektronnya. Gambar dulu dah MGBR, gambar dulu dah. Gue Iya. kepotong dah. Bentar. Kalau nggak di bawahnya juga nggak apa-apa, tulis. Kok? Kalau kagak mau mepet-mepet. Bentar kak, bentar. Kok kepotong ya? Yaudah di sini ya kak, di bawah nih. Ya, bebas. Yang penting. Aku minjem doang ini buat Gini. Yang plus MG-nya atau BR-nya, ayo. MG. Ya. Terus CH3-nya gambar. Ini di atasnya. Oke. Elektronnya mana elektronnya? Gini. Iya Jadi gini. berapa tuh elektronnya? C-nya elektronnya jadi 8. Buset. C berapa sih? Enggak, C-nya aja. Yang punya haknya nggak usah dihitung. Yang dimilikin. Kalau C-nya minus, berarti kan itu minus itu muatan formalnya dia kan. Pakai formal. Enam bukan sih kak?
pakai rumus muatan formal itu cara nyarinya elektron dikurang elektron yang punya dia kan. Sama dengan -1. Elektronnya karbon ada 4. Oh, iya pakai itu. Ya kayak gitu. Matematiknya gitu. Jadi berapa? 5. Nah, 5 itu ada berapa? Baru ada berapa? -1. Iya, -1 muatan formal. Apanya? Muatan Iya, formal iya. -1. Elektronnya berapa? 5. Gambar elektronnya. Itu udah ada berapa? Udah ada 3 kan? Kan CH3. Oh, jadi tinggal 2 gini. Iya, betul. Minus. Kayak gitu. C-nya minus. Gini. Iya, betul. Kalau karbon minus apa namanya? Ini tadi. Tadi karbonion. Ya, karbanion. Ya. Oh, karba. Oke, karbania. Karban. Ion. Iya. Iya, karbanion. Karbon dan anion, karbanion gitu ya. Oke. Karbon dan kation, karbokation gitu. Oke, mantap. Ini udah jam 9 sih. Udah ya, Kak? Lanjut. Udah. Oke. Makasih, Kak. Oke. Ini bentar. Iya. Ini mau dilanjut apa besok lagi? Bentar. Gua interest rate. Masih kuat apa udah puyeng? Besok aja, Kak. Udah puyeng. Kompleks. Ya udah ya, jadi kita udahin aja nih. Ya. Tolong dikerjain nomor 3. Astagfirullah. Jumat loh tapi. Nomor 3, Ini terus. ini 56 jangan. Oke. Ini konsep banget nanti aja. Nomor 3, nomor 1 kan gampang ya, substitusi eliminasi adisi. Kalau dituker dia berarti substitusi. Kalau dia ada pembentukan ikatan rangkap di eliminasi, adisi berarti ikatan rangkapnya putus, udah gitu doang. Kalau nomor 3 nih lumayan, harusnya bisa sih, karena kan misalnya ini ada radikal, terus diiniin dia timbul radikal lagi. Kalau radikal tuh berarti panahnya kayak gimana. Nomor 3 ini kerjain, biar ketika gue tanya ya udah lu gak usah nulis lagi, jadi udah ada jawabannya. Oh ini Kak gini, gitu. Gampang. Terus memberikan produk reaksi. Kegampangan nomor 4 jangan. Iya deh nomor 4 deh, nggak apa-apa. 7 mah konsep banget. 3 sama 4 ya. Jadi itu A, B, C, D, E, F. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya udah. Waktunya terakhir Jumat ya, nanti gue tanya-tanya lagi. Ini yang hadir cuma dikit. Ntar yang besoknya pada bingung, gue bingung dah. Yaudahlah, gue tabrak aja nanti. Oke, udah. Jadi 3 sama 4. Pak, mau nanya dong bentar. Kenapa? Mau nanya. Boleh nanya apa? Kalau yang Tama. Kalau yang pakai apa sih itu lambang delta buat apa sih? Oh. Yang parsial. Oh iya. Iya yang ini. Jadi tadi udah sih, siapa yang nanya ya? Lupa gua sih lebih ini. Mungkin lu ini kali lagi keluar. Jadi ada delta A. Terus juga ada HV. Jadi kalau delta itu maksudnya reaksi Bukan, berjalan dengan maksudnya air yang panas. Yang itu loh, yang itu tuh yang atasnya. Yang gimana? Ini. Enggak ini. Gimana ini juga? Itu yang deket apa? Itu kan ada yang panah. Iya itu. Oh ini mah ini, berarti dia ini parsial negatif. Parsial negatif ini kita misalkan itu. Kita misalkan ini atom Cl. Nah berarti kan dia lebih elektronegatif, ya kan? Berarti arah elektron itu ke arah yang punya elektronegatif lebih tinggi.
selalu Ini gitu. hit, Jadi hit. kalau Nah, ini hit ya. jadi kalau heterolitik elektronnya selalu yang ke lebih elektronegatif ya. Iya, karena dia punya kekuatan lebih buat narik elektron. Oh, Kayak gitu. iya kan hanya itu doang sih tadi. Oh iya, gue kira apa? Ya udah. Udah itu ada yang mau nanya lagi? Oh iya, oke Kak. Kasih Kak. Halo. Udah ya, kayaknya udah pada mumet ya. Padahal kita udah lama loh kagak ketemu. Terakhir kapan? Seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu itu bahas konsep, ini bahas konsep lagi. Udah gitu sih paling. Nanti ketemu lagi hari Jumat, Rabu, Kamis, Jumat. Ya ada 3 hari lah buat kalian belajar. Kerja nomor 3 sama nomor 4. Kerjain aja sama teman-teman kalian. Misalnya yang ini gimana caranya, ini gimana caranya. Pokoknya kalau misalnya itu nanti